Kang Iqbal aja yuk, Kang Iqbal. Ada Amang. Halo. Alhamdulillah, Kak Indi, Kak Aryo, dan Detik Pagi. Kang Kenapa Iqbal ini lagi. nggak ditangkep? Ini satu buaya lagi. Astagfirullahaladzim. Enggak. Kang Iqbal, ini buaya satu tuh. Udah jinak, udah jinak. Oh, udah Udah jinak. Udah jinak. Kang Iqbal, ini luar biasa petualangannya, kadang di Polres, kadang di Puncak, sekarang di penangkaran buaya. Tiba-tiba sekarang Petualangan Iqbal sih best banget. Petualangan Kang Iqbal Iqbal. bersama Detik Pagi loh. Kang Iqbal is everywhere. Kadang di pedesaan apa yang ada wah, Aduh ya Allah, Kang Iqbal. ulinata tebih Kang, ieu teh bener ulinata jauh geningannya. ternyata Cianjur kan kota kecil dengan banyak masalah. Kan ada GWS Cianjur kemarin ya. Ayo, wae. Ayo, weh gebrakannya. Kang Kali Iqbal, ini gebrakannya apa Kang? Terkait Ini. buaya. masa katanya ada 51 buaya loh dari penangkaran. Ini pada kabur apa gimana sih, Kang? Betul, Kak Indi, Kak Aryo, diinformasikan kalau di belakang saya ini tepatnya saya berada di penangkaran buaya yang tanggal 3 Oktober lalu ini jebol akibat cuaca buruk disertai angin kencang. Tapi informasi yang menyebar di media sosial itu semuanya kabur, tapi pada faktanya tidak. Oh. Hanya ada 5 ekor buaya yang kabur, di mana 3 ekor itu kabur masih di dalam kawasan. Karena penangkaran ini di samping pengolahan galian C atau galian pasir dan batu, yang 3 kabur masih di dalam area, sementara yang 2 kabur ke pemukiman. Ya Allah. Satu di sawah, satu Astagfirullahaladzim. di sungai. Oke, Kang sebelum lebih lanjut Meskipun ini 5 ukurannya ngeri juga nih. iya benar. Ada yang 6 meter, ada yang 5 6 meter. kemarin Iya tuh. benar, berarti yang aku lihat juga 6 meter. sepanjang itu. Kang ini tapi jujur aja di tempat Kang Iqbal sekarang berdiri nggak takut gitu? Apakah maksudnya yang hilang-hilang tadi tuh masih berkeliaran dan belum tertangkap lagi atau gimana kelanjutannya? Kenapa saya berani di sini? Karena sudah aman. Kak Indi. Kebetulan buaya-buaya yang ada di penangkaran ini sudah dievakuasi seluruhnya. Sekitar 2 hari lalu proses evakuasi dilakukan dan total ada 51 ekor yang sudah dievakuasi. 11 ekor dipindahkan ke penangkaran di Cikananga, Sukabumi, sedangkan 40 ekor dievakuasi dan dipindahkan ke penangkaran di Sumatera Selatan. Oh, Gitu, wow. Bentar, Kang. Pertanyaan yang sebelumnya nih, aku penasaran. Itu tuh jebolnya karena apa ya, Kang? Apakah karena banjir, maksudnya hujan yang curah hujannya tinggi, atau seperti apa? Karena lumayan ya, takut juga loh. Takutnya di Terulang penangkaran lagi. lainnya, iya juga terjadi hal yang sama. Untuk penangkaran ini memang penangkaran sudah cukup tua, bertahun-tahun temboknya. Jadi waktu itu hujan deras selama beberapa jam, kemudian angin kencang, dan penangkaran ini tidak punya aliran air khusus. Jadi memang airnya ini menampung air hujan, meluap, pada akhirnya jebol gitu Kak Aryo. Oke, Kang ini boleh tahu nggak penangkaran yang ada di sana tuh sebetulnya penangkaran untuk buaya-buaya yang nantinya mau diapakan sih Kang? Informasi yang dihimpun Kak Indi, dulu penangkaran ini adalah untuk pengolahan. Jadi memang budidaya oleh pemilik sebelumnya, namun kemudian disita oleh BKSDA. Namun karena jumlahnya banyak, di tahun 2018 itu terdata ada 80 ekor, sehingga dititipkan di sini karena di Jawa Barat tidak ada penangkaran yang sanggup atau yang cukup untuk menampung 80 ekor sekaligus. Di tahun 2018 saja itu kan ukurannya sudah 3-4 meter. Iya. Gitu. Jadi tidak ada yang cukup sehingga dititipkan di sini dan ternyata jebol. Gitu kayak di. Oke, berarti ini sebetulnya dikelola dan dimiliki oleh swasta begitu ya Kang penangkarannya? Awalnya memang milik swasta, kemudian kerjasama dengan BKSDA. Meskipun ya di sini juga tidak ada pelang BKSDA, jadi cukup membingungkan di sini ada penangkaran atau tidak. Bahkan masyarakat Cianjur juga sebagian tidak tahu bahwa di sini ada penangkaran kayak ini kali. Nah itu dia. Takutnya ada yang berenang loh. Itu dia persis. Atau memang ada orang tiba-tiba mancing gitu ya. Iya. Itu kan sangat bahaya sekali ya Kang ya. Berarti sekarang udah fully ditutup total. Full ditutup total dan bahkan ini juga lagi diuruk dengan pasir dan batu. Namun karena areanya luas dan dalam, prosesnya memang agak lama diuruknya. Tapi tadi sempat ngobrol juga dengan petugas di sini, sudah clear, tidak ada lagi buaya. Kang, mau nanya dong, ini penasaran aku doang ya. Itu kan berarti penangkarannya sangat luas sekali ya, karena tadinya ada 80 buaya di sana.
ketika mereka satu-satu diangkut keluar dari sana, itu gimana caranya ya? Dan tahu dari mana kalau di situ udah nggak ada buaya sama sekali? Kan nggak mungkin ada orang yang nyelam ke sana ya, Kang ya? Nggak mungkin. Kalau ada jalan, Bener. yang ada jadi korban. Bener. Yang ada suicide ya. Takut. Iya. Jadi untuk proses evakuasinya sendiri, pihak BKSDA menguras dulu airnya sampai memang sangat terlihat permukaannya, airnya sudah surut, jadi kelihatan buaya-buayanya. Kemudian dievakuasi satu-satu, mulai dari ada yang memang dipancing, menggunakan tali tambang ya, bukan pakai pancingan biasa. Kemudian ada juga yang karena memang keterbatasan alat, ada juga yang menggunakan alat kejut untuk melemaskan buaya sehingga mudah untuk dievakuasi. Gitu. Oke. Jadi untuk memastikannya kemarin juga sempat disisir beberapa kali menggunakan alat. Dan dipastikan memang tidak ada lagi buaya, baik itu buaya dewasa ataupun buaya yang masih kecil, bahkan telur-telurnya pun sudah tidak ada. Baru mau nanya, bisa jadi ada telur-telurnya tuh kan takut banget ya? Iya bener, nanti menetas Betul. gitu ya. Oke Kang, ini sebetulnya apakah penangkaran terbesar untuk buaya di Jawa Barat atau bahkan mungkin satu-satunya penangkaran yang ada di Jawa Barat? Untuk informasi dari BKSDA ini bukan satu-satunya dan memang bukan yang terbesar, tapi ini cukup menampung banyak buaya. Karena memang dulu itu ditampungnya memang masih dalam ukuran kecil, hanya 1 sampai 3 meter. Karena memang bertahun-tahun, akhirnya tumbuh dewasa sampai ukurannya 6 dan 7 meter dengan bobot 1 ton. Oh astaga, Kang, dan gimana sih jaraknya itu atau penempatan si penangkarannya dengan pemukiman warga? Apakah memang ini memang jauh, kemudian mungkin ada batas pagar apa seperti apanya gitu? Karena kalau kita ngelihatnya dari background Akang sih sekarang kepikirannya jangan-jangan ada orang yang iseng jalan-jalan ke sana gitu, terus kayak nyemplung-nyemplung apa gimana gitu, Kang? Untuk area pengolahan dan pasir ini memang dikelilingi oleh tembok dengan ketinggian sekitar 3 sampai 4 meter. Okay. Jadi memang cukup steril, namun ada beberapa tembok yang sudah rapuh, jadi berdekatan dengan sungai. Jadi kalau misalnya kita lihat ke sebelah kanan, ini pemukiman penduduk, di seberangnya pun pemukiman penduduk. Jadi memang di tengah-tengah pemukiman penduduk meskipun tidak terlalu padat kayak ini. Tapi memang ini alurnya sangat berdekatan, bahkan bersampingan dengan sungai. Makanya kemarin buayanya masuk ke sungai sampai ke pesawahan. Gitu. Kan serem kan kayak gitu-gitu tuh. Iya. Dan apalagi tadi kan disampaikan juga bahwa ini berdekatan banget sama tempat untuk galian pasir kan. Nah takutnya masih ada ya petugas misalnya atau apa yang nggak tahu terus ngegali pasir tiba-tiba dicaplok kan serem juga. Betul. Jadi ya good news aja sih kalau sudah dipindahkan gitu. Betul. Penangkarannya. Kang, pertanyaan pribadi ya. Apakah ini dikirim ke Eropa untuk menjadi bahan tas mahal? Pertanyaan jujur. Untuk itu saya belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Seperti juga ditanyakan kemana beberapa ekor buaya yang memang berkurang kan. Awalnya 80 menjadi 51, sangat signifikan selama 6 tahun. Namun belum ada pihak yang dapat mengkonfirmasi apakah buaya itu memang saling memakan karena sifatnya itu kanibal. Yeah. Dan BKSDA sendiri pun menyebutkan karena sifat kanibalnya itu dimungkinkan 30 ekor itu hilang karena saling memakan itu. Oke, iya. Jadi nggak semuanya jadi krokon. Iya, karena takutnya kalau misalnya ternyata terkonfirmasi, vendornya dari Cianjur. Jadi tas-tas mahal yang MM-an itu tuh ternyata dari Cianjur. Kan aku kayak akan wow sekali. Langsung aja kita ke vendornya ke Cianjur, kataku. Di kan yang ngejahitnya semua di sana. Oh iya benar. Prosesnya kan semua pakai tangan. Iya benar. Manufactured in di sana. Italy ya, in Paris. Gitu. Ya udah, Kang, hatur nuhun ya. Hatur nuhun, Kang. Siap, kali ini Karyo Kang, dan tapi- The Ticker. Jadi tidak perlu khawatir karena udah nggak ada nih. Udah aman buaya. ya, Iya, udah udah nggak aman ada. ya. Karena udah di Aman, yang khawatir itu buaya darat aja. Bisaan euy. Aduh. Tapi kan pas lagi airnya dikosongin gitu, ada buaya yang ketahuan lagi ngetik nggak? Kamu cuma satu-satunya, nggak ada lagi yang lain gitu. Kamu beda dari yang lain. Iya. Oh, aku cuma chat sama kamu doang. Iya. Eta. Kelihatan yang mana yang buaya kan? Tuh, Kang Ibal teh kena trap kita. Itu kan cuma pengen ngetes aja Kang Ibal teh buaya apa bukan. Ternyata Aku cuma bisa chat sama satu. kamu doang. Itu hasil peliputan, hasil Bener. peli data. Segala Bukan tuh. data. Bener.
By data, benar. By observasi itu mah. Lucu banget. Masa observasi, Bener. bukan pengalaman pribadi bukan. Sosial Enggak, eksperimen bukan. kan Iya, nanya gitu bener, wartawan bener. Maya jurnalis. Kan sebagai jurnalis kan harus menggali lebih dalam. Bener, gitu. setuju ya. Tuh. Tapi nggak mau ya, karena ngegali di sini nggak mau ya. Baru mau sok atuh cobain dulu, siapa tahu ketemu saudara-saudara di situ. Teman-teman besti. Kang turun Kang. Makasih Kak. Ya, sabi-sabi, Kak Isi, Kak Rio. Ditunggu nanti ya tempat-tempat destinasi lainnya ya. Iqbal di Explorer on detik pagi sih menurut gua. Benar. Ya. Kita lihat dari mana lagi di laporan ya. Kan nanti kalau targetnya kalau ada 7 tempat baru dalam sebulan kita bikin segmen khusus ya. Iqbal di Explorer ya. Jadi Iqbal petualang. Betul, benar petualang. Aduh, ya Allah. Itu teh baru di Jawa Barat loh Kang Iqbal, kebayang Kang Iqbal diterbangin ke Jawa Timur ya. Wah, aktif sih. Wah. Pak turun, dadah. Dadah. Bye bye. Siap.